Bumi kita, rumah kita bersama, tempat di mana setiap hembusan napas, setiap tetes air adalah anugerah yang tak ternilai. Hari Lingkungan Hidup Sedunia bukan sekedar peringatan, tapi panggilan bagi kita semua untuk beraksi, berbenah, dan bertanggung jawab. Korem 023 Kawal Samudra hadir di tengah masyarakat untuk menjaga Danau Toba tetap lestari. Pembersihan ini adalah upaya memulihkan fungsi Danau Toba sebagai sumber kehidupan dan kebanggaan Indonesia, tetapi menanamkan kesadaran bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, dilaksanakan kegiatan pembersihan eceng gondok di kawasan Danau Toba yang terdiri dari 3 kodim yang ada di wilayah Korem 023 Kawal Samudra, yaitu Kodim 0205 Tanah Karo, Kodim 0206 Dairi, Kodim 0210 Taput dan 6 kabupaten, di antaranya Kabupaten Tapanuli Utara, Toba, Humbang Hasudutan, Samosir, Karo dan Dairi, dengan melibatkan berbagai pihak dengan semangat gotong royong, menyusuri danau, mengangkat eceng gondok dari air, dan membawanya ke darat. Tak hanya membersihkan, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi, menanamkan nilai cinta lingkungan sejak dini, dan aksi nyata pelestarian alam. Bersama kita buktikan bahwa menjaga lingkungan bukan sekadar wacana, tapi tindakan nyata untuk masa depan yang berdampak besar bagi bumi kita. Menjaga kelestarian Danau Toba adalah tugas kita, bukan hanya hari ini, tapi setiap hari. Bersama kita wujudkan Danau Toba yang bersih, indah dan lestari. Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia. TNI Peduli, TNI AD bersatu dengan alam untuk NKRI. Dari balik hutan dan terjalnya tanah perbukitan di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, telah bangkit kembali denyut kehidupan masyarakat terpelosok dari sebuah perkampungan yang telah puluhan tahun menghilang. Inilah Desa Bintang Tambun. Adalah sebuah perkampungan lama. Dulunya lebih dari 100 kepala keluarga menghuni kampung ini. Dikarenakan keterbatasan infrastruktur perdesaan, warga akhirnya memaksa mengangkat kaki dari tanah kelahiran, sebab jalan yang buruk telah memutus rantai kehidupan ekonomi mereka. Akan tetapi, tahun 2025, desa yang terletak di Kecamatan Sidikalang sejak tahun 1986 menjadikan perkampungan ini perlahan-lahan menghilang ditinggalkan warga dan justru kini kembali hidup. Prajurit Tentara Nasional Indonesia datang membawa misi kemanusiaan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa ke-124. Para prajurit berseragam loreng dari Satuan Kodim 0206 Dairi bersama masyarakat bahu-membahu membuka serta membangun jalan akses perekonomian menuju perladangan sepanjang 1.500 meter demi mendorong pemerataan pembangunan di wilayah tertinggal. Pemangku hak ulayat Lebuh Bintang Tambun, Parden Bintang, menyatakan bahwa sulitnya akses jalan selama ini telah memaksa mereka meninggalkan tanah leluhur. Namun, kini akses jalan menuju perkampungan telah terbuka dan membuka pintu kehidupan baru bagi desa mereka yang sempat hilang. Warga pun akan kembali bangun rumah ke tempat asal mereka. Kepada TNI yang telah membuka akses jalan, terutama menuju perdagangan kami dan melewati perkampungan kami yang telah hilang selama 200 tahun. Setelah dibuka ini jalan, kami bukan hanya mengharapkan untuk meningkatkan perekonomian, tapi mengingat karena terhilangnya kampung kami ini, kami harapkan mungkin kedepannya akan kembali lagi pemukiman seperti yang dulu. Khususnya sesuai dengan tema kita ingin mengangkat ekonomi masyarakat lokal, sehingga dengan apa yang dikerjakan kita hari ini secara real bisa memberikan pengaruh yang positif untuk kesejahteraan masyarakat. Mengusung tema, dengan semangat TMMD mewujudkan pemerataan pembangunan dan ketahanan nasional di wilayah, baik meliputi sasaran fisik dan non-fisik. TNI hadir bukan hanya sekedar membangun sarana infrastruktur desa, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah terpelosok.
Dari Dairi Sumatera Utara, Zulfahmi, TV One mengabarkan. Bupati Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, HM Toha, didampingi oleh Wakil Bupati Rohman, pelantik 3 kepala desa antar waktu, yakni Eko Sentoro, Kepala Desa Mekarjaya, Kecamatan Jirak Jaya, Yusrizal, Kepala Desa Pagar Desa, Kecamatan Bayung Lencir, serta Eka Safrullah Zainuddin, Kepala Desa Tanjung Kerang, Kecamatan Babat Supat. Selain melantik 3 kepala desa antar waktu, Bupati juga melantik pengurus Dewan Pimpinan Cabang Abdesi periode 2025-2030. Dengan dihadiri Mulyanto, Ketua DPD Abdesi Sumatera Selatan. Pelantikan digelar di Gedung Oprum Perkantoran Pemda Musi Banyuasin Senin 2 Juni 2025. Acara yang dihadiri oleh seluruh kepala desa di wilayah Musi Banyuasin ini juga turut dihadiri camat serta seluruh pejabat dinas instansi. Pelantik pertama Abdesi, yang kedua Kades, yang ketiga Dewan Pendidikan, yang saya sampaikan di sini, kami sekarang Kabupaten Musi Banyuasin mengucapkan selamat kepada kepala desa yang terpilih, terdiri pada 3 orang, kemudian Ketua Abdesi dari Kabupaten Musi Banyuasin beserta anggota dan jajarannya. Harapan kami dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan Abdesi di setiap kecamatan sampai desa-desa ada akan mempercepat penanganan Kabupaten Musi Banyuasin. Mudah-mudahan dengan kerjasama maju lebih cepat. Usai melantik 3 kepala desa dan pengurus DPC Abdesi, Bupati Musi Banyuasin juga memberikan penghargaan kepada 6 kepala desa serta beberapa tokoh atas kontribusi dalam pembangunan desa. Ketua DPC Abdesi Musi Banyuasin dipimpin oleh Suryanto, yang merupakan kepala desa Sereka. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Pujo Kusuma, TV One mengabarkan. Ratusan umat Buddha Kota Medan dan Deli Serdang Senin lalu antusias hadiri upacara Puja Asap atau Yenkong di Komplek MMTC Deli Serdang, Sumatera Utara. Upacara Puja Asap bentuk ritual umat Buddha mempersembahkan bagi leluhur yang sudah tiada, terlepas penderitaan dan lahir kembali di alam lebih baik. Upacara Puja Asap dipimpin oleh Fen Master Kuan Ru dari negara Taiwan bersama 8 muridnya di Komplek MMTC Desa Medan Estate Deli Serdang, Sumatera Utara. Di hadapan umat Buddha, Fen Master Kuan Ru meminta terus belajar ajaran Buddha untuk melatih diri dan hati mencapai suatu kebahagiaan. Ritual Puja Asap atau Yenkong adalah sebagai persembahan untuk makhluk di 3 alam bawah terbebas dan lahir kembali ke tempat yang tinggi. Dan bagi umat yang mengikuti upacara Puja Asap akan mendatangkan kemakmuran di kehidupannya. Menurut panitia Rusli Nauli, Puja Asap kali ini berbeda. Fen Master Kuan Ru menggunakan bahan terigu, susu, madu, dan dicampur air, serta membaca mantra 1008 sebelum melempar dupa ke asap. Puja Asap atau Yenkong ini untuk membantu makhluk atau leluhur yang tiada naik ke tingkat lebih tinggi. Upacara Yenkong ini yang diadakan Master Kuan Lu itu agak berbeda dengan yang lain. Karena Master Kuan Lu ini Yenkongnya dia memakai terigu, campur susu, campur madu, dan campur air dibentuk jadi kayak bahan roti. Terus kita harus membaca mantra 1008. Jadi setiap baca mantra sekali diambil satu, dibaca mantra itu diambil satu, dijadiin kecil-kecil, baru akan dilempar. Nah, tujuan Yenkong ini dari Master Kuan Lu yang ajarin kita itu untuk membantu arwah atau makhluk-makhluk yang nggak kelihatan untuk naik ke mencapai alam yang ke atas. Pelaksanaan upacara Puja Asap terlihat umat Buddha dengan hikmat melakukan ritual pembacaan mantra dan melemparkan bahan roti ke tungku asap sebagai bentuk penyembahan umat Buddha. Kegiatan upacara Puja Asap ini pun dihadiri berbagai lembaga umat Buddha, alwi, tokoh masyarakat, dan perwakilan pemerintah. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Bupati Musi Banyuasin HM Toha didampingi Wakil Bupati Rohman
melantik serta mengambil sumpah 2.838 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, serta 151 calon pegawai negeri sipil atau CPNS di lingkungan Pemda Musi Banyuasin tahun 2025. Pelantikan yang digelar di halaman Gria Bumi Serasan Sekate, Rumah Dinas Bupati Musi Banyuasin, digelar pada Kamis 5 Juni 2025. Pelantikan P3K serta CPNS tahun 2025 ini meliputi 2.505 orang merupakan jabatan teknis, 148 merupakan jabatan fungsional guru, sementara 151 CPNS meliputi 44 orang jabatan fungsional kesehatan serta 107 merupakan jabatan teknis. Berapa orang berapa peserta yang dilantik? 2.919 calon pegawai negeri dan P3K atau P3K. Tujuan pelantikan ini apa ini Pak Petu? Tujuan memang suatu kewajiban kita bagi masyarakat yang sudah bertahun-tahun ikut honor, menjadi tenaga sukarela. Sudah layaknya mereka diangkat sebagai pegawai negeri. Harapannya kepada dengan adanya diangkat pegawai negeri, insya Allah pendapatan, peningkatan gajinya akan meningkat, akan menambah. Dengan ada penambahan gaji, insya Allah kemiskinan di Kabupaten Muba jelas otomatis akan menurun. Diharapkan para P3K serta CPNS yang sudah dilantik untuk bekerja secara profesional, berakhlak, dan menjadi pionir anti korupsi, serta melayani dengan tulus untuk kesejahteraan masyarakat Musi Banyuasin, sesuai dengan pencanangan Muba maju lebih cepat. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TVON mengabarkan. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025, Bupati Batubara Baharudin Syagian bersama unsur Forkopimda dan masyarakat menggelar aksi bersih-bersih sampah di kawasan Pantai Laksamana atau Pantai Belacan, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara. Sebelum dimulai, Bupati Batubara terlebih dahulu memimpin apel pelaksanaan dengan membacakan pidato dari Menteri Lingkungan Hidup. Kemudian dilanjutkan dengan gotong royong membersihkan sampah di sepanjang Pantai Laksamana. Baharudin Syagian mengatakan kegiatan ini bukan sekedar seremoni, melainkan panggilan moral dan penyadaran bersama untuk mulai menghentikan penggunaan sampah plastik demi lingkungan yang baik. Hentikan polusi plastik. Nah, ini kami sengaja membuat ini di Pantai Belacan ini. Kenapa? Karena ini adalah daerah wisata yang ada di Kabupaten Batubara. Nah, hari ini kita menghimbau kepada masyarakat sekitar, termasuk juga penggiat-penggiat lingkungan hidup dan anak-anak sekolah SMA, SMK, SMP untuk selalu menghindari atau paling tidak hari ini kita sarankan untuk tidak menggunakan plastik, ya, apalagi plastik yang yang sulit diurai atau belembur. Gitu. Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kami dari Kabupaten Batubara menyampaikan semoga bumi dan alam ini bisa lestari, sehingga anak cucu kita ke depan bisa hidup dengan baik dan sehat. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan dapat Bupati Lampung Utara kembali menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2024 dari BPKRI. Penerimaan opini WTP ini mencerminkan keberhasilan jajaran Pemkab Lampung Utara dalam mewujudkan tata kelola keuangan akuntabel, transparan, dan sesuai perundang-undangan. Kepala BPKRI Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo menyerahkan laporan hasil pemeriksaan LHP ke Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis didampingi Ketua DPRD M. Yusrizal, bertempat di Aula Krakatau, kantor BPKRI Perwakilan Provinsi Lampung pada Senin 26 Mei 2025. Sambutan Bupati Hamartoni Ahadis menyatakan opini WTP ini mencerminkan keberhasilan jajaran Pemkab Lampung Utara, terutama dalam mewujudkan tata kelola keuangan akuntabel, transparan, dan sesuai perundang-undangan. Raihan ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh perangkat daerah yang terus berkomitmen mengelola keuangan daerah secara tertib dan bertanggung jawab.
Bupati Hamartoni menekankan opini WTP bukan sekedar prestasi, melainkan amanah besar yang harus terjaga. Opini WTP ini merupakan kali kedua secara beruntun sejak tahun 2023. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah Lampung Utara dalam membangun tata kelola pemerintahan yang profesional. Bupati menginginkan keuangan daerah dikelola secara efisien guna mendorong pembangunan dan pelayanan publik lebih baik. Pemkab Lampung Utara menargetkan pencapaian WTP ini menjadi motivator seluruh jajaran pemerintahan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan serta mendukung upaya menciptakan birokrasi bersih dan berdaya saing tinggi. Bupati juga berharap masyarakat terus mendukung upaya pemerintah mewujudkan Lampung Utara yang maju, sejahtera, dan bermartabat. Dilanjutkan penyerahan kepada Bupati Lampung. Kepala BPKRI Perwakilan Lampung, Nugroho Heruwibowo, mengapresiasi pemerintah daerah seluruh Lampung yang telah menyampaikan laporan keuangan tepat waktu dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan SAP. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam pengelolaan keuangan negara. Nugroho Heruwibowo berharap seluruh daerah terus menjaga integritas demi memastikan anggaran benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Penyerahan LHP dihadiri Kepala Daerah Kabupaten dan Kota seluruh Lampung, Ketua dan Pimpinan DPRD, serta pejabat struktural BPKRI Perwakilan Lampung, Setda Lampung Utara Lekok, Pelaksana Tugas Inspektur Tommy Suciadi, Kepala BPKAD Mikael Saragi, dan Kepala Dinas Kominfo Gunaido Utama. Dan Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten disilakan foto bersama. Penghargaan WTP untuk Kabupaten Lampung Utara sendiri, Pak, langkah kita ke depan seperti apa, Pak? Ya, alhamdulillah kemarin kita diundang oleh BPKRI Lampung untuk menerima hasil audit keuangan Kabupaten Lampung Utara. Dari hasil audit keuangan itu kita mendapat kredibilitas yang dapat dilakukan. Ada 4 komponen yang mereka, pertama masalah akuntansi, kemudian pengambilan internal, kemudian juga adalah ketaatan dan pengelolaan waktu. Demikian dari itu kita masih punya PR terhadap hasil-hasil yang audit BPK yang harus kita tidak lanjutkan selama 2 kali setiap bulan. Ini merupakan kerjasama antara semua pihak, baik di legislatif, eksekutif, maupun di OPD sendiri. Langkah kita ke depan, Bang, apakah kita akan mempertahankan untuk 2025? Sebenarnya WTP itu bukan target, ya. Yang menjadi target kita bagaimana sistem pengelolaan keuangan kita ini berjalan normal, kemudian mengurangi fraud, penyimpangan, kemudian pelaksanaan itu juga tidak ada temuan-temuan, sehingga nanti tata kelola keuangan yang ini bisa dinilai baik oleh auditor dari BPKAD dan Provinsi Lampung. Dari Lampung Utara, Lampung, Pujiansyah TV One mengabarkan. Induk Keluarga Alumni Pelajar Sipirok Indonesia atau IKAPSI Tapanuli Selatan, Sumatera Utara menggelar Rapat Kerja Nasional tahun 2025 atau Rakernas. Dalam agenda Rakernas IKAPSI yang keempat ini mendeklarasikan diri mendorong lahirnya Provinsi Sumatera Tenggara. Deklarasi pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara ini juga dihadiri langsung Ketua Dewan Pimpinan Pusat IKAPSI, Raja Parlindungan Pane, Ketua Dewan Pembina IKAPSI, Muhammad Yusuf Siregar, Perwakilan Dewan Pimpinan Daerah IKAPSI Sumatera Utara, Aldins Rapolo Siregar, dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah IKAPSI Tapanuli Selatan periode 2025-2030, Mas Siagian, dan sejumlah pengurus dan anggota IKAPSI lainnya. Ketua Dewan Pimpinan Pusat IKAPSI, Raja Parlindungan Pane, mengatakan IKAPSI menyoroti kondisi infrastruktur di wilayah Tapanuli bagian selatan dan khususnya Tapanuli Selatan yang masih banyak daerah dengan kondisi infrastruktur yang buruk hingga berdampak pada para petani untuk menjual hasil bumi mereka. Selain itu, IKAPSI akan mendorong percepatan pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara dengan membuat seminar kelayakan untuk pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara.
Dengan terbentuknya Provinsi Sumatera Tenggara akan mempercepat pembangunan merata di 5 kabupaten kota, yakni Kabupaten Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, dan Kota Padang Sidimpuan. Kami juga akan segera mendeklarasikan IKAPSI akan mendorong lahirnya Provinsi Sumatera Tenggara. Karena dengan lahirnya provinsi ini akan mempercepat pembangunan di daerah Tapanuli Selatan. Ketua Dewan Pimpinan Daerah IKAPSI Tapanuli Bagian Selatan periode 2025-2030, Maas Siagian mengaku DPD IKAPSI Tapanuli Selatan akan fokus di sektor pendidikan dan kesehatan. Saya Tabaksa ini kita akan fokus kepada pengembangan IKAPSI di 5 kabupaten. 5 kabupaten itu Palas, Paluta, Kota Padang Sidimpuan, Madinah, dan Tapser. Jadi inilah konsen kita. Yang pertama kita lihat keprihatinan kita kepada kesehatan dan pendidikan ini yang terus kita nanti akan kita pacu ke depannya. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan. Dalam menyambut Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau DPD AMPI Sumatera Utara kembali melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban Sabtu pagi kemarin yang berlangsung di halaman Sekretariat DPD AMPI Sumatera Utara Jalan Palang Merah, Medan, dipadati para kader AMPI dan masyarakat sekitar. Kegiatan menjadi agenda rutin tahunan. Dan tahun ini DPD AMPI Sumatera Utara sukses melakukan penyembelihan, di mana sebanyak 8 ekor hewan kurban terdiri dari 5 ekor lembu serta 3 ekor kambing, dan membagikan ratusan paket daging kepada para kader juang AMPI, kaum duafa, dan warga kurang mampu khusus di Kota Medan. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur dan kepedulian sosial. Ketua Dewan Pimpinan Daerah AMPI Sumatera Utara David Luther Lubis hadir dalam penyembelihan hewan kurban. Ia menyampaikan Idul Adha bisa menjadi momentum, tidak hanya sebagai menyembelih hewan, tetapi juga menyembelih ego dan membagikan kebahagiaan kepada sesama. Sementara itu, Ketua Panitia Kurban Lili Baskoro menyampaikan apresiasinya kepada seluruh kader dan peserta kurban yang telah berbagi rezeki. Yang mana pada tahun ini Alhamdulillah para peserta kurban mempercayakan kami, panitia pelaksana, hewan kurban sapi 5 ekor dengan kambing 3 ekor. Alhamdulillah semua hewan kurban yang sudah disembelih kemudian kita bagikan, kita distribusikan kepada masyarakat di sekitar sini, kemudian para rekan-rekan juang AMPI se-Provinsi Sumatera Utara khususnya yang berada di wilayah Kota Medan. Ketua DPD AMPI Sumatera Utara David Luther Lubis mengajak seluruh masyarakat Sumut menjadikan Idul Adha sebagai momentum untuk mempererat solidaritas dan meningkatkan kepedulian sosial. DPD AMPI Sumut membuktikan bahwa politik dan pengabdian bisa berjalan seiring dalam semangat kemanusiaan. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Satuan Tugas TNI Manunggal Membangun Desa ke-124 Kodim 02026 Dairi telah menunjukkan komitmen kepada rakyat dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan memperkuat ketahanan nasional. Selama 30 hari, mereka berjuang menghadapi medan terjal dan cuaca ekstrim demi tugas negara untuk menyelesaikan pembangunan jalan sepanjang 1.500 meter di Desa Bintang Tambun, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Terbangunnya infrastruktur jalan ini menjadi bukti nyata bahwa TNI tak hanya hadir dalam aspek pertahanan negara, tetapi sebagai motor penggerak pembangunan di daerah terpencil. Infrastruktur perdesaan sebelumnya telah lama terkubur selama puluhan tahun oleh hutan dan perbukitan. Akibat terputusnya jembatan Namo Jabu-Jabu yang membentang di atas aliran sungai Lai Renun dan memisahkan wilayah Kecamatan Sidikalang, Kecamatan Tiga Baru, dan Kecamatan Sumbul. Kini kehidupan ekonomi warga di Desa Bintang Tambun mulai terbuka kembali. Kehadiran Satgas TMMD Kodim 0206 Dairi telah membawa harapan baru bagi warga. Akses jalan yang telah dibangun tidak hanya membuka keterisolasian sebuah desa,
tetapi membangkitkan kembali denyut nadi perekonomian di daerah terpelosok. Warga kini lebih mudah menjangkau hasil bumi pertanian mereka dari desa menuju kota. Ini dulu kampung sebenarnya, Pak. Kampung, dan kami pun berjalan dan kaki, padahal sudah ada kendaraan tapi tidak bisa memasuki karena jalan setapak, Pak. Sebelumnya mereka membawa hasil bumi mereka ataupun hasil ladang mereka dilaksanakan secara manual ataupun dipikul. Secara kondisi bahwa di tempat ini merupakan tempat di mana kondisi cuaca yang begitu ekstrim dengan hujan yang cukup tinggi, cukup menyulitkan mereka untuk membawa hasil bumi mereka. Melalui program TNI Manunggal Membangun Desa ke-124, meliputi sasaran fisik dan non-fisik, ratusan kepala keluarga yang hidup di kaki Bukit Barisan berharap sinergi antara TNI dan pemerintah terus berlanjut demi mewujudkan pembangunan secara merata hingga ke pelosok negeri. Dari Dairi Sumatera Utara, Zulfami, TV One mengabarkan. Saya Haji Muhammad Toha, Bupati Musi Banyu Asin. Saya Rohman, Wakil Bupati Musi Banyu Asin. Atas nama pribadi, keluarga, pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Semoga Allah mengabulkan pengorbanan dan ibadah kita.